Mimbar itu kudus, tempat firman yang kudus diberitakan. Firman adalah sebuah kebenaran. Itu sebabnya kita juga harus punya standar Alkitab untuk semua orang yang boleh menyampaikan firman di mimbar. Jangan karena artis, kemudian dia baru menyatakan dirinya dia bertobat dan bertemu dengan Yesus. Kita langsung membuatkan KKR kepada mereka. Mereka kemudian diberi kesempatan bersaksi di mana-mana, padahal pertobatannya belum teruji. Padahal firman Tuhan di dalam 1 Timotius 3 ayat 6 berkata, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jangan kita memberikan mimbar kepada orang-orang yang baru bertobat. Orang-orang yang baru bertobat, kalau toh dia harus bersaksi, silakan bersaksi di kelompok-kelompok kecil untuk membuktikan pertobatan dia. Kalau dia mau bersaksi di kelompok-kelompok kecil dan dia setia, maka kita bisa tahu bahwa dia bertobat karena dia memiliki kerendahan hati untuk mengalami proses. Karena ada banyak artis yang tidak laku di pasaran, kemudian larinya ke gereja dengan memberikan kesaksian yang spektakuler untuk mencari popularitas, dan juga ada banyak orang yang bersaksi di gereja untuk mencari perhatian karena haus akan perhatian. Kita melihat ada seorang artis, kemudian bersaksi bahwa dia bertemu Yesus. Kemudian dia juga mulai bersaksi lagi setelah meninggalkan kekristenan. Dia juga berkata bahwa dia mendapatkan banyak penglihatan dan sebagainya. Karena ada banyak orang yang halu, ada banyak orang yang punya penyakit waham, ada orang yang haus diperhatikan. Sehingga dia akan lakukan apa saja hanya untuk mendapatkan perhatian. Pada waktu orang-orang yang baru bertobat dan kita memberikan mimbar kepada mereka, maka mereka tidak akan pernah menghargai arti kekudusan mimbar dan arti kekudusan sebuah pemberitaan firman Tuhan, dan mereka tidak akan menghargai sebuah nilai kekudusan di dalam pelayanan. Juga sebagai hamba Tuhan dan gereja, kita harus punya standar seperti yang Alkitab tuliskan. Sehingga tidak semua orang bisa diberikan kesempatan untuk memberitakan firman di mimbar-mimbar gereja. Mimbar adalah tempat memberitakan firman yang kudus, firman kebenaran. Mimbar tempat mengajarkan orang mengenal Tuhan, dan mimbar tempat kita mengajar banyak orang untuk berpikir benar sesuai dengan standar Alkitab. Itu sebabnya jangan dalam waktu bersamaan kita merusakkannya, kita merusak pemberitaan yang benar dengan memberikan mimbar kepada orang-orang yang tidak punya nilai yang sama dengan firman Tuhan. Contoh, pada waktu kita mengajarkan arti kekudusan pernikahan dan bahwa Tuhan membenci perceraian, maka jangan memberikan mimbar kepada orang-orang yang mengkhianati pernikahan mereka. Sementara istri mereka atau suami mereka masih hidup, pernikahannya baik-baik, mereka kemudian berselingkuh, lalu menikah dengan selingkuhannya. Sementara anak dan istrinya ditelantarkan hidupnya, lalu gereja memberi dia kesempatan bersaksi untuk mengatakan bagaimana Yesus mengasihi mereka. Nilai-nilai apa yang kita sedang bawa? Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Pada waktu mereka melihat bahwa ternyata mengkhianati pernikahan dengan berselingkuh dan tidak peduli dengan pasangannya, menelantarkan anak karena selingkuhannya, ternyata perbuatan ini benar. Lalu kenapa saya harus mempertahankan pernikahan saya? Kalau suami-suami menganiaya istrinya, jelas dia suka melakukan aniaya terhadap anak istrinya. Lalu gereja memberikan mereka pelayanan, bahkan bersaksi atau memberitakan firman di mimbar. Maka saudara sebenarnya sedang membuat kekudusan pemberitaan firman
dikoyakkan. Mungkin orang berkata, kita tidak bisa menghakimi orang. Betul, tetapi gereja, terutama seorang gembala di sebuah gereja, dia bertanggung jawab penuh untuk mengikuti standar firman Tuhan. Siapa orang-orang yang boleh memberikan kesaksian, apalagi memberitakan firman di mimbar. Kalau orang itu bersaksi untuk membenarkan dosa-dosanya, maka saudara telah membiarkan nilai-nilai kebenaran dirusak oleh dia. Nilai-nilai apa yang sedang saudara bawa di gereja saudara? Kalau saudara membawa nilai-nilai kekudusan dalam pernikahan, kenapa saudara tidak menaikkan orang-orang yang bisa bersaksi? Bagaimana istri-istri yang setia pada saat suaminya sakit, pada saat suaminya di PHK, tetapi dia bisa menopang, dia bisa mempertahankan pernikahannya. Bagaimana dia bisa menopang suaminya? Kenapa saudara tidak menaikkan suami-suami yang bisa kemudian menerima istrinya kembali setelah istrinya mengkhianati dia, dan dia bisa mengampuni istrinya dan pernikahan mereka dipulihkan? Kenapa justru orang-orang yang mengkhianati pernikahanlah yang saudara bawa untuk bersaksi di mimbar gereja? Kenapa bukan orang-orang yang dikhianati tapi telah berhasil mengampuni dan tetap bisa melakukan perbuatan yang benar? Karena kita harus sepakat dengan Tuhan untuk hal-hal apa yang kita sedang mau bawa kepada jemaat. Nilai-nilai apa yang kita sedang mau ajarkan kepada gereja. Mimbar adalah tempat di mana orang harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Apalagi kalau gereja justru membiarkan orang-orang yang berselingkuh, orang-orang yang menceraikan istri dan suaminya tanpa sebab, langsung diberikan mimbar untuk berkhotbah di gereja. Kalau toh ada orang sudah tahu kebenaran, lalu menceraikan pasangannya karena masalah yang tidak bisa diperbaiki, mereka berkeras untuk bercerai. Gereja tidak perlu menghakimi mereka, tetapi bukan berarti kita menyerahkan mimbar untuk mereka mengajarkan, untuk membenarkan apa yang mereka percaya. Kita harus punya standar yang jelas. Semua orang berbuat dosa, ya, tetapi bukan orang-orang yang membenarkan dosa. Gereja jangan memberikan kesempatan kepada iblis untuk membuat setiap firman Tuhan yang benar menjadi bias. Dan jangan memberikan kesempatan kepada iblis memakai orang-orang yang baru bertobat untuk membenarkan yang salah dan membuat bias apa yang benar. Kenapa gereja tidak menaikkan orang-orang yang bisa menginspirasi banyak orang? Bagaimana mereka bisa tetap percaya pada waktu mereka mengalami pergumulan berat? Kenapa tidak kau naikkan ke mimbar orang-orang miskin yang walaupun untuk datang ke gereja saudara, dia harus berjalan berkilo-kilometer karena tidak punya biaya, tapi mereka setia untuk menyembah Tuhan. Kenapa bukan orang-orang ini yang saudara biarkan untuk bersaksi di gereja, yang membuat orang-orang yang manja menjadi bertobat, membuat orang-orang yang dalam pergumulan merasa dikuatkan karena ada orang-orang yang punya pergumulan lebih berat dari mereka, tapi mereka bisa menang. Naikkanlah ke mimbar jemaat-jemaat saudara yang terbukti telah menjadi pahlawan-pahlawan iman. Orang-orang yang berkorban bagi orang lain sehingga Injil diberitakan. Orang-orang yang terbukti bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pada waktu saudara memberitakan firman yang benar, tetapi saudara di waktu yang sama, saudara menaikkan orang-orang yang membenarkan kesalahan-kesalahan mereka. Saudara telah merusak nilai-nilai yang saudara bangun sendiri. Sebagai hamba Tuhan, kita bertanggung jawab untuk memberitahukan dengan jelas mana yang benar, mana yang salah, sesuai dengan firman Tuhan. Titus 2 ayat 1 berkata, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Lalu 2 Timotius 4 ayat 1 berkata,
di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Garis bawahi firman Tuhan yang berkata, beritakanlah firman, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Harus jelas. Saudara mau bawa kemana gereja? Nilai-nilai apa yang saudara sedang bawa di gereja saudara? Kebenaran, kekudusan. Nyatakanlah yang benar dan juga nyatakan yang salah. Naikkan ke mimbar orang yang bersaksi, terbukti pertobatannya. Tidak semua orang yang mengaku percaya Yesus hanya karena mereka adalah artis atau orang-orang populer. Karena jangan sampai mereka akhirnya memandang rendah sebuah pelayanan, memandang rendah sebuah kebenaran, dan memandang rendah Tuhan Yesus.